Selamat siang saudara-saudaraku di seluruh tanah air. Kembali saya mengusik ketenangan saudara-saudaraku untuk sekedar mengunggah beberapa pikiran-pikiran yang tentunya bisa digunakan dan mungkin sebagai bahan pemading, mungkin hanya sebagai hiburan saja. Saya akan unggah tentang membangun tim kita di era pandemi. Memang kita saat ini menghadapi masalah sulit, hadirnya COVID-19 yang masuk ke relung-relung, ya semuanya tidak pernah dan tidak bisa dihindarkan, semuanya akan berada di dalamnya dan harus antisipasi, tetapi kita tidak boleh menghindari. Itulah yang akan saya sampaikan agar kita memiliki daya untuk bisa eksis di era pandemi ini. Sebelumnya saya sampaikan disclaimer bahwa slide ini, gambar-gambar di dalam slide ini, visual yang ada hanyalah sebuah gambaran yang saya unduh dari dunia maya. Ini berarti bahwa bukan karya asli saya. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya menyiapkan dan menyampaikan ucapan terima kasih untuk yang telah mengkreasi gambar-gambar atau visual ini. Terima kasih dan salam sehat untuk yang mengkreasi. Bangun tim, teamwork. Teamwork sangat diperlukan di dalam menghadapi era ini. Kita tidak boleh sendirian. Ingat bahwa kisah film Tarzan ketika kecil akhirnya bosan dan episode kemudian hadirlah Jin, seorang anak dari ekspedisi, akhirnya jadi pasangan Tarzan. Juga sebuah film Robinson yang di Robinson dalam kesendirian akhirnya datang dan diganti oleh seorang sutradaranya menjadi Family Robinson. Jadi tim sangatlah penting di dalam kehidupan. Saudaraku yang berbahagia, yang pertama adalah total commitment, yakni bagaimana menunggalnya visi dan misi untuk menjaga integrasi. Ini dipentingkan di dalam sebuah organisasi seperti perguruan tinggi kita. Tanpa visi kita akan menjadi confused, dan tanpa misi kita akan menjadi bingung dan tidak menentukan arah kita. Nah, inilah yang harus dibangun ketika ada pandemi. Tentunya akan ada total komitmen di dalam kebersamaan, dalam menjunjung visi dan misi kita dalam mencapai tujuan. Ingat, itu yang akan kita jadikan arah sehingga kita mencapai sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian di pandemi ini adalah pentingnya empati. Kita harus rela mendengarkan orang lain lalu ikut melaksanakannya. Tidak boleh kita hanya mementingkan diri kita sendiri, apalagi kita seperti The Idol of Kiev, sebuah katakanlah pikiran-pikiran salah, diri kita menganggap diri yang paling benar, yang semuanya salah. Ego yang demikian harus ditinggalkan di dalam menghadapi sebuah era yang penuh dengan ketidakpastian ini. Lalu adversity management, mengelola kesukaran. Hari ini kita sedang menerima ujian, tapi janganlah berhenti karena kesulitan dan janganlah menghindar karena kesulitan. Tapi mari kita hadapi dengan mental agility yang bagus untuk menghadapi dan mengelola segala kesulitan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Bukankah ada adigium Cina, YG, Dangers and Opportunity. Kemudian yang penting adalah saling bergandeng tangan. Ada mutual respect saling, yakni saling memunculkan rasa hormat yang memicu apresiasi kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Saling menghargai, saling menghormati, kemudian tidak lupa pula kita juga saling memberi, yakni nanti aja share of value, share of technology, share of skill, dan share of knowledge. Itulah yang dipentingkan di era pandemi ini. Kita tidak boleh berhenti di titik ego itu sendiri. Worshiping God, yakni doa merupakan roket kekuatan dan memberikan daya kepada kita. Tanpa doa
tentu tidak ada energi yang paling potensial dalam diri kita yang bisa kita kembangkan. Inilah yang harus dipompakan dalam diri kita sebagai bagian dari organisasi, sebagai bagian dari perguruan tinggi, untuk terus-menerus membangun kekuatan melalui doa. Dan tentunya kita sebagai seorang orang, janganlah ego juga. Kita harus melakukan diri kita dalam istilah Jawanya melu handarbeni, ownership to the goal, yaitu merasa memiliki di dalam berorganisasi. Kendatipun organisasi bukan milik kita secara pribadi, rasa memiliki akan memberikan rasa ikhlas dan tidak kuasi pengabdian. Kemudian adalah relinquishment of ego, membuang rasa ego sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Karena ego mengantarkan kita menjadi seorang orang yang akhirnya teraliniasi dari sebuah keadaan dan kita jauh dan akhirnya kita menyendiri. Manusia bukanlah orang yang soliter tapi solider. Nah, yang terakhir adalah kita berharap hadirnya kinetic leadership, yaitu kepemimpinan yang energetik, yang penuh dinamika, yang membangun, yang mengantarkan kita, yang memberikan support, kemudian membakar kita dengan agitasinya agar mencapai tujuan. Itulah, terima kasih dan salam sehat.